mengucap syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Meskipun kita beribadah di tempat kita masing-masing, saya yakin dan percaya itu tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik, kita mulai ibadah kita pada kita dalam doa. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkaulah Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan Tuhan, dan merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, setiap pribadi kami yang mengambil kesempatan dan waktu yang indah ini untuk datang duduk di kaki Tuhan untuk beribadah bersama-sama, kiranya Tuhan memberkati kami, baik puji-pujian kami, persembahan kami, dan firman Tuhan, bahkan doa yang akan kami sampaikan kepada Tuhan, biarlah itu berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya kami mempertaruhkan ibadah kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan dengan membuka buku nyanyian kemenangan iman kita nomor 216, Tuhan peliharakan. Sekali lagi, nomor 216, Tuhan peliharakan. Kita menyanyikan sampai ayat yang ketiga. Tuhan menjagamu, naungan kasih-Nya pelindungmu. Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Ayat yang kedua. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Ayat yang ketiga. Telah dilengkapinya hidupmu, Tuhan menjagamu, dan didengarnya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Puji Tuhan, kita percaya Tuhan akan selalu menjaga kita, baik pun dalam waktu tenang maupun dalam keadaan tegang. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Jeki.
Kita angkat pujian penyembahan kita yang berkata, waktu Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pada hambanya saya persilakan. Baik Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa. Kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami. Di tengah-tengah keadaan dan situasi pada saat ini, kami datang berbakti kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau rapi kami semua yang ada di ruangan ini dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai, biarkanlah firman Tuhan ini dapat menguatkan kami, baik yang ada di sini, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah. Semakin hari kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami hidup kuat oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal pertengahan berakhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari Mazmur 53 ayatnya yang ketiga. Mazmur 53 ayat yang ketiga. Saya bacakan firman Tuhan ini bagi kita. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini saya akan membawa kita belajar firman Tuhan dari Mazmur pasal 53 ayat yang ketiga di bawah satu tema, jemaat yang memandang kepada Allah. Jemaat yang memandang kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, bagaimana kehidupan kita hari-hari ini? Apakah kita memandang kepada Allah? Mengapa demikian? Karena Allah terlebih dahulu memandang manusia sepenuhnya, kata firman Tuhan. Daud menggambarkan bagaimana kebobrokan manusia yang biasa. Oleh karena itu malam hari ini saya akan membawa kita untuk belajar dari tema jemaat yang memandang kepada Allah. Ada dua hal penting yang akan saya bagikan pada malam hari ini. Hal yang pertama adalah
sadar akan dosa. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa Allah di tempatnya yang kudus, dia memandang ke bawah kepada anak-anak manusia. Dia melihatnya kebaikan yang ada pada manusia. Dan kebaikan yang ada pada manusia itu sangat terbatas atau sedikit, tetapi yang banyak itu adalah keberdosaan. Oleh karena itu, Daud menyadari betapa kehidupan manusia itu ada di mata Tuhan. Di mata Tuhan manusia itu telanjang, dan Tuhan melihat seluruh keberadaan manusia. Daud juga tahu persis tentang keterbatasan manusia. Daud tahu banyak bahwa yang ada pada manusia yang terlebih menonjol adalah keterpurukan. Itulah kesadaran Daud. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, perbuatan yang buruk adalah akibat prinsip yang buruk. Dan prinsip yang buruk adalah akibat alami dari penyangkalan akan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, tidak mungkin ada hidup benar di mana tidak ada keyakinan yang benar. Bagaimana kita melihat Daud sadar bahwa dia adalah manusia yang terbatas dan manusia yang berdosa. Tingkat kesadaran Daud bahwa sebagai seorang manusia yang fana, yang penuh dengan corak dosa, maka Daud menyadari akan dosanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kalau Tuhan izinkan kita untuk kita berada di tempat kita masing-masing, dan kita beribadah pun di tempat kita masing-masing. Bagaimana demikian? Saya yakin dan percaya bagaimana Tuhan izinkan kepada kita untuk kita dapat merefleksi, dapat mereview kembali, dapat melihat kepada pribadi kita. Kita mulai sadar seperti Daud. Sadar seperti Daud tentang keberadaan manusia yang fana ini, manusia yang penuh dengan dosa ini. Oleh karena itu, keadaan yang terjadi di dunia ini, bahkan di Indonesia yang kita kenal dengan virus corona yang sedang terjadi, yang membuat kita ada di rumah, sebenarnya kita dapat mengoreksi diri kita masing-masing, kita periksa diri kita masing-masing di hadapan Allah. Baik kami sebagai hamba Tuhan, baik Bapak Ibu yang ada di rumah, kita dapat melihat diri kita. Karena apa? Tuhan mengizinkan itu supaya kita tetap memandang kepada Allah. Kalau kita seperti Daud, kita menyadari akan hal itu, maka saya dan Bapak Ibu semakin hari kita semakin memandang kepada Allah. Hal yang kedua, hal yang terakhir, sadar untuk mencari Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kita membaca firman Tuhan tadi di ayat yang ketiga, bagian B-nya, di situ orang yang berhikmat akan mencari Allah. Oleh karena itu Daud sangat memahami dengan jelas bahwa hikmatlah yang akan membawa dia untuk dia tetap mencari Allah. Hikmatlah yang akan menuntun Daud untuk dia mendekatkan diri kepada Allah. Daud juga membuktikan lewat dirinya sendiri, ia tahu mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu kita melihat bagaimana di dalam Mazmur 91 ayat 7, Mazmur 91 ayat 7,
Firman Tuhan berkata demikian, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah di kananmu, tetap tidak akan menimpamu. Ayat ini menunjukkan walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mencari Allah dan kita hanya memandang kepada Allah, seperti apa yang dialami oleh Daud. Daud tahu persis. Oleh karena itu dia ungkapkan di dalam Mazmur 91 ayat 7 demikian. Karena apa? Daud memahami bahwa keadaan yang terjadi di sekelilingnya tidak akan membuat dia rebah, tidak akan membuat dia jatuh tergeletak. Tetapi Daud memahami bahwa Allah akan menyertai dia. Allah akan bersama-sama dengan dia. Sebenarnya itu pun juga yang akan terjadi di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan. Walaupun kita mendengarkan dari media sosial banyak kejadian yang terjadi di mana-mana tentang virus yang sedang menyebar. Mungkin ada kegelisahan di antara kita sebagai orang percaya. Mungkin ada ketakutan. Tetapi malam hari ini saya mau berkata kepada kita, kalau kita sadar untuk mencari Allah, pasti kita tahu bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Bahwa Allah tetap akan menolong saya dan Bapak Ibu. Dan saat ini kita dapat merenungkan firman Tuhan. Jemaat yang memandang kepada Allah, dua hal yang kita belajar. Yang pertama adalah sadar akan dosa, yang kedua sadar untuk mencari Allah. Walaupun di tengah-tengah kesulitan ini, marilah kita semakin hari sadar untuk tetap mencari Allah. Mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarkanlah Tuhan kami dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Baik kami hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah, semakin hari kami tahu tentang keadaan kehidupan kami. Biarkanlah kami tetap memandang kepada Allah. Kami sadar akan kehidupan kami, dan kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Setmendang. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, walaupun kita tinggal di rumah dan beribadah di rumah pada saat ini, kita akan berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan, menyerahkan pergumulan kita pada saat ini. Dan kami sebagai hamba-hamba Tuhan berdoa untuk kita yang ada di rumah. Dan mari Bapak Ibu Saudara berdoa masing-masing untuk anggota rumah tangga kita masing-masing, apa yang menjadi pergumulan setiap keluarga kita, dengan leluasa kita serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa, nanti saya mengaminkan doa kita. Kita berdoa bersama-sama berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah yang kami tinggikan Bapa kami di dalam nama Tuhan kerajaan Yesus, surga, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Tuhan yang berlimpah dengan kasih setia, Allah yang sudah kami memberkati. percaya Tuhan bahwa Tuhan Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang tahu tentang keadaan kehidupan kami.
Allah yang memandang kepada kami, bagaimana tentang kerapuhan kami, tentang kefanaan kami, tapi kami malam hari ini Tuhan datang bersekutu di tempat ini sebagai hamba-hambamu ya Tuhan, datang berdiri di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa ya Tuhan buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, jemaat Philadelphia Linggambi, kiranya kekuatan kuasa Tuhan menjadi bagian mereka. Setiap rumah tangga Tuhan Engkau tolong, biarkanlah kekuatan kuasa Tuhan menjadi bagian mereka. Biarkanlah mereka tetap dikuatkan oleh Engkau di tengah-tengah situasi yang menakutkan, situasi yang mencemaskan. Kami berdoa dari tempat ini, biarkanlah Tuhan Engkau menolong, menguatkan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit pun Tuhan Engkau sembuhkan, baik yang ada di rumah, baik yang ada di rumah sakit. Tuhan Engkau memberkati mereka yang sakit, Tuhan kuatkan iman. Kami datang kepadamu Tuhan, kami tetap berdoa ya Tuhan, biarkanlah jemaat Tuhan semakin milik hati dalam Engkau ya Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang akan menolong kami semua. Dan biarkanlah Tuhan pada malam hari ini setiap rumah tangga Tuhan memberkati dengan anak-anak mereka. Biarkan Tuhan jauhkan dari sakit penyakit yang kami dengar dan yang terjadi pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang akan menolong kami, membawa kami. Mungkin ada yang ada rasa takut, tetapi Tuhan Engkau jaga, Tuhan Engkau tolong. Biarkanlah pertolongan Tuhan nyata di dalam setiap keluarga jemaat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saya Tuhan, di mana Tuhan yang baik, mana Tuhan begitu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan Engkau memberkati setiap keluarga. Biarkanlah Tuhan memberkati dalam usaha, dalam pekerjaan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, yang keadaan ini pun Tuhan pasti perekonomian macet, tetapi kami percaya Tuhan, kami tetap berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Biarkanlah jemaat Tuhan semakin hari mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami sebagai hamba yang melayani Engkau Tuhan, kami tetap memandang kepada Allah, kami tetap melihat kemuliaan dan kemuliaan Tuhan nyata bagi kami. Terima kasih masing-masing apapun usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, sehingga mereka melaksanakan dengan kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Kami percaya situasi yang dialami pada saat ini tidak akan mengganggu, tidak akan menggoyahkan, tidak akan melemahkan iman jemaat ini, melainkan membawa jemaat ini semakin dekat kepada Tuhan. Kami berdoa kepada surga, Engkau melihat pergumulan setiap keluarga masing-masing yang ada di rumah pada saat ini. Lawanlah mereka dengan kasih setia, hadir di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka selalu merasa aman, merasa tenang, karena mereka selalu hidup dekat dengan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk hamba-hamba, baik hamba juga hamba-Mu Pak Ernest, hamba-Mu Jeki, kami berdoa supaya Tuhan akan terus memakai kami, berarti kami semua dengan hikmat dan kuasa dalam Tuhan. Pakailah kami menjadi alat dalam tangan Tuhan. Kami berdoa kepada kemuliaan Tuhan, bawa setiap jemaat dekat saudara-saudaranya diberkati oleh Tuhan, bawa jemaat dan seluruh badan terus hidup mengandalkan Tuhan dan setia pada Tuhan, menjadi jemaat yang selalu siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dalam dunia ini. Terima kasih ya Bapa, biarlah Roh Kudus bekerja sehingga jemaat ini menjadi jemaat yang sungguh bertumbuh dalam iman, dewasa dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka berkenan. Serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Kasih Tuhan mengalir ke atasmu. Tuhan memeliharakan engkau dengan pemeliharaan yang sempurna. Kuasa Tuhan menaungi dan menyelimuti keluargamu sehingga engkau hidup dengan aman dalam naungan kuasa Tuhan. Akan dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari mara bahaya, dari gangguan kuasa roh jahat.
Kasih Tuhan mengalir ke atasmu, memberkati setiap usaha dan keperluanmu, sehingga engkau tidak berkekurangan dengan berkat Tuhan. Terima kasih Pak. Biarlah berkat ini dicurahkan ke atasmu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat malam. Tuhan Yesus